Jangan pernah ragu untuk mengatakan cinta atau sayang pada seseorang yang berarti dalam hidupmu. Karena ketika tragedi datang dan mengambilnya secara tiba-tiba, maka semuanya sudah terlambat dan menjadi sia-sia. Halo Sobat Film, jumpa lagi bersama saya Michael. Demi Moore pernah menjadi sangat populer karena perannya di film ini yang begitu menarik perhatian banyak orang di masanya. Potongan rambutnya bahkan menjadi tren kala itu. Film yang berlatar belakang tentang asmara dan pengkhianatan seorang sahabat ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan mengharukan. Salah satu film terbaik yang memenangkan Whoopi Goldberg pada ajang Academy. Bagi yang sudah sangat penasaran ingin mengharu biru, mari kita langsung ke alur cerita dari film Di awal scene film ini terlihat 3 orang sekawan tampak sedang merenovasi sebuah bangunan yang akan ditinggali. Mereka adalah Molly, Sam, dan Carl. Carl adalah rekan sekerja Sam pada sebuah perusahaan, dan keduanya adalah sahabat yang karib. Sementara Molly adalah pacarnya Sam. Rumah diimpikan Sam dan Molly akhirnya selesai juga direnovasi. Tentunya mereka sangat bahagia. Molly sangat mencintai Sam, begitu juga sebaliknya. Namun satu-satunya kekurangan Sam, dia sangat sulit mengucapkan I love you kepada Molly. Sam hanya selalu membalasnya dengan kata dito. Setiap kali Molly mengatakan I love you kepadanya. Suatu malam, Molly yang sulit tidur diganggu Sam saat sedang mencoba membuat keramik dari tanah liat. Bagi yang belum tahu adegan romantik keduanya pada scene ini merupakan adegan yang sangat populer di masanya. Lanjut ke cerita. Sam suatu malam mengajak Molly untuk menonton teater. Saat selesai nonton, Molly mengutarakan niatnya ingin menjadi istri Sam. Tapi dia mempertanyakan kembali apakah Sam benar-benar mencintainya, karena Sam tidak pernah mengatakan hal tersebut. Sam hanya bisa senyum-senyum, namun dia meyakinkan Molly bahwa dia sangat mencintainya meskipun hal itu sulit diutarakannya. Saat mereka melewati sebuah jalan yang sedikit sepi dan gelap, seseorang mengikuti keduanya. Merasa tidak nyaman, Molly dan Sam mempercepat langkah kaki mereka. Namun karena terus dibuntuti, Sam mencoba melawan orang yang berniat jahat tersebut. Keduanya berduel. Sebuah tembakan pun terdengar. Perampok itu pun melarikan diri dan Sam berupaya mengejarnya. Namun saat kembali kepada Molly, betapa terkejutnya Sam saat melihat Molly sedang memeluk tubuhnya yang sudah berlumuran darah, tak bernyawa, ditembus peluru dari perampok tadi. Ya, Sam sudah meninggal tertembak. Dan yang mengejar penjahat tadi hanyalah rohnya saja. Sebuah cahaya dari langit bermaksud menjemput Sam, namun Sam belum rela meninggalkan Molly. Sam menghindari cahaya itu. Sam kini hanya sosok roh yang gentayangan yang terus mengikuti Molly hingga ke rumah sakit. Di sana seorang bapak tua menyapa Sam. Lelaki itu terkejut. Ternyata Pak Tua itu juga adalah sosok roh yang masih gentayangan yang sedang menantikan istrinya. Sam selanjutnya terlihat menghadiri pemakaman dirinya sendiri. Di sana dia melihat orang-orang yang dikenalinya sangat berduka dengan kepergiannya. Terlebih pastinya Molly dan Carl sahabatnya. Sam hanya bisa terus menemani Molly yang sedang berduka meski kekasihnya itu tidak menyadari akan kehadirannya. Saat sedang merapikan barang-barang peninggalan Sam, Carl berupaya mengajak Molly keluar sebentar untuk tidak larut dalam kesedihan. Molly yang awalnya menolak, namun akhirnya menuruti juga. Siapa sangka saat Molly pergi, perampok yang membunuh Sam datang ke tempat itu. Sam yang melihatnya sangat geram dan berupaya memukul, namun sia-sia. Sepertinya perampok itu sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba terdengar Molly kembali. Sam sangat panik, kekasihnya itu dalam bahaya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memanfaatkan naluri hewan yang dapat merasakan kehadiran roh halus, Sam menakuti kucingnya Molly hingga membuatnya melompat ke arah perampok itu dan melukai wajahnya. Khawatir ketahuan, perampok itu pun kabur. Sam kemudian memburunya. Saat sedang mengikuti perampok itu, saat berada di gerbong kereta api, Sam diusir oleh sosok roh yang merasa terganggu dengan kehadiran Sam yang dianggapnya mengancam dirinya.
Hebatnya, roh itu mampu memecahkan kaca di situ karena amarahnya. Setelahnya, Sam terus mengikuti perampok itu. Dia akhirnya bisa mengetahui di mana lelaki jahat itu tinggal. Namanya Willie Lopez. Sesuai perintah seseorang di telepon, Willie berniat kembali ke kediaman Molly karena belum berhasil menemukan apa yang dicarinya. Mengetahui bahaya yang mengancam pacarnya, Sam bingung harus berbuat apa. Sebuah kios paranormal menarik perhatian Sam. Dia mampir. Di sana ada Oda Mae Brown sedang melakukan ritualnya, melayani para pelanggan yang membutuhkan jasanya untuk menghubungkan dengan dunia orang yang sudah mati. Sam mengamati aksi penipuan Oda Mae yang berniat memeras para pelanggannya. Sesekali Sam menggerutu melihat aksi Oda Mae tersebut. Dan siapa sangka ternyata Oda Mae mampu mendengar suara Sam. Awalnya Oda Mae kebingungan mencari sumber suara. Menyadari perempuan itu bisa mendengarnya, Sam pun memburunya bermaksud meminta bantuan kepadanya. Sam meminta Oda Mae menemui Molly. Perempuan itu menolaknya karena dia yakin bahwa Molly tidak akan mempercayainya. Sam memaksa Oda Mae. Dia terus mengganggu perempuan negro itu dengan terus bernyanyi hingga dia tidak bisa tidur nyenyak. Oda Mae pun menuruti keinginan Sam dan menemui Molly. Namun benar saja, ketika Oda Mae mengatakan dia datang atas keinginan Sam, Molly tidak mempercayainya. Molly mengabaikannya. Namun setelah Oda Mae berbicara tentang barang-barang dan kenangan-kenangan yang bersifat pribadi yang pernah diceritakan Sam, Molly sedikit melunak dan menemuinya. Molly berusaha mengendalikan dirinya dan mengabaikan dengan semua cerita Oda Mae. Dia tidak ingin larut dalam angan-angan cerita kosong tentang Sam yang kembali. Namun saat Oda Mae mengucapkan "Ditto", hatinya luluh. Itu adalah kata pengganti "I love you" yang kadang diucapkan Sam. Melalui paranormal palsu itu, Sam pun menyampaikan kepada Molly bahwa dia sedang dalam bahaya. Bahkan kematiannya bukanlah kecelakaan, tapi memang sudah direncanakan. Molly bingung, bahkan Oda Mae menjadi takut terlibat dalam kasus kriminal saat menyadari hal tersebut. Melalui Sam, dia mengetahui pelakunya Willie Lopez tinggal di sekitar tempat tinggalnya. Oda Mae tidak ingin terlibat lebih jauh, dia pun meninggalkan Molly dan Sam. Molly menceritakan semua yang terjadi pada Carl. Namun bagi Carl, Oda Mae hanyalah seorang penipu, dan Molly tidak perlu mempercayainya. Namun Molly meminta Carl untuk memeriksa alamat yang diberikan Sam melalui Oda Mae yang diyakini sebagai tempat tinggal pelaku pembunuh Sam. Carl pun mengiyakan demi menyenangkan Molly. Carl lalu menuju tempat Willie Lopez. Sam menemani sahabatnya itu. Tiba di tempat tinggal Willie si pembunuh, sebuah kejutan yang tidak disangka-sangka terjadi pada saat Carl bertemu dengan Willie. Keduanya ternyata saling mengenal. Dan ternyata otak di balik kematian Sam adalah sahabatnya sendiri, Carl, yang tergoda untuk melakukan pencucian uang nasabah Sam yang jumlahnya sangat besar. Syok, Sam mengetahui hal yang terjadi di depan matanya. Dia berupaya memukul-mukul Carl, namun tidak bisa. Carl meminta Willie untuk membunuh Oda Mae agar perempuan itu tidak membongkar persenggokolan mereka. Sementara itu, Molly berupaya melaporkan semua temuannya kepada polisi, tapi semua sia-sia. Polisi menganggap Molly mengada-ngada dengan cerita hantu yang disodorkan, dan file kejahatan Willie Lopez tidak ditemukan. Justru file kejahatan penipuan Oda Mae yang banyak tersimpan di arsip mereka. Di sisi lain, Carl berhasil menemukan password yang dicarinya selama ini. Uang $4 juta siap ditransfer pada akun atas nama Rita Miller. Semua kejahatan pencucian uang yang hendak dilakukan Carl diawasi Sam. Makin muak Sam melihat semua aksi Carl saat malam hari dia menemui Molly dan bersikap sebagai sahabat yang seolah-olah peduli pada Molly. Namun niat sesungguhnya ingin menggoda Molly. Carl sengaja menumpahkan kopi pada bajunya, lalu membuka kemejanya di depan Molly dan menggoda perempuan kesepian itu. Sam berhasil menggagalkan niat busuk Carl. Tidak disangka, foto berdua Sam dan Molly jatuh saat disambar tangan Sam. Kaget dirinya bisa menjatuhkan sebuah benda, Sam lalu berupaya menyentuh benda-benda lain, namun tidak berhasil.
Sam lantas teringat dengan sosok hantu yang pernah memecahkan kaca gerbong kereta, lalu mencarinya. Dia memintanya untuk mengajarkannya cara menyentuh benda. Si hantu labil penunggu gerbong awalnya menolak permintaan Sam, namun akhirnya dia mengajarinya juga. Dengan berkonsentrasi sesuai petunjuk, Sam pun akhirnya dapat melakukannya. Selanjutnya dia menemui Odemei dan sekali lagi meminta bantuannya. Siapa sangka di saat bersamaan, Willy Lopez tiba-tiba juga datang menemuinya dan bermaksud membunuhnya. Namun tembakan Willy berhasil dihindari Odemei. Untung tidak lama kemudian Willy langsung pergi. Kali ini Sam meminta Odemei menyamar menjadi Rita Miller untuk menarik semua uang yang hendak dicuci oleh Carl. Setelah melalui proses yang cukup rumit, uang panas itu berhasil diambil alih oleh Odemei. Odemei sangat girang karena dipikirnya dia akan menjadi kaya raya mendadak dengan uang tersebut. Namun betapa kecewanya perempuan itu, uang tersebut ternyata bukan untuknya. Sam memintanya menyumbangkan semua demi keselamatannya. Dengan berat hati dan hampir menangis, uang itu pun disumbangkan. Sementara itu, mengetahui akun atas nama Rita Miller yang dibuatnya sendiri sudah ditutup dan uang 4 juta dolarnya raib, Carl menjadi panik dan histeris. Melihat sahabatnya itu panik, Sam menertawakannya dan mulai menerornya. Terlihat kursi bergerak sendiri, keyboard komputer beroperasi sendiri. Carl menjadi ketakutan. Carl menemui Molly dan dari Molly lah Carl mengetahui bahwa uangnya raib akibat ulah Odemei yang menyamar menjadi Rita Miller. Lelaki itu buru-buru pergi untuk mencari Odemei. Sam berupaya menyelamatkan wanita kulit hitam itu dengan menyuruhnya kabur dan bersembunyi. Beberapa saat kemudian, Carl datang bersama Willy dan berupaya mencari Odemei. Namun mereka tidak menemukannya. Sam lalu meneror Willy. Lelaki itu nampak ketakutan saat melihat barang-barang yang ada di situ mulai bergerak sendiri. Sam terus mendorongnya. Willy berlari keluar gedung dan tidak menghiraukan Carl yang memanggil-manggilnya. Willy yang ketakutan terus berlari hingga 2 mobil menyambarnya hingga tewas. Rohnya terhempas dan beberapa saat kemudian, bayangan-bayangan hitam menyeret rohnya pergi dari tempat itu. Willy hanya bisa berteriak histeris lalu menghilang di tengah kegelapan. Seperti itulah kematian orang jahat. Bersama Odemei, Sam selanjutnya meluncur ke tempat Polly. Setelah berbagai upaya, akhirnya Molly dapat diyakinkan oleh Odemei bahwa Sam sedang bersamanya dan ingin menyelamatkannya dari kejahatan Carl. Molly yang begitu merindukan Sam diberikan kesempatan oleh Odemei untuk masuk ke tubuhnya sehingga Sam bisa menyentuh Molly untuk terakhir kalinya. Sepasang kekasih ini kini dapat saling melepas rasa rindunya. Namun suasana romantik itu mendadak buyar saat Carl datang dan menggedor-gedor pintu tersebut. Sam langsung terempas keluar dari tubuh Odemei dan rohnya itu terasa lemas. Sementara itu Odemei membantu Molly melarikan diri keluar lewat tangga darurat. Carl memaksa masuk dengan menembak pintu itu. Carl mengejar Molly dan Odemei hingga ke bagian gedung yang masih direnovasi. Odemei tertangkap dan nyaris terbunuh. Beruntung Sam dengan cepat datang menolongnya. Begitu juga saat Carl mendorongkan pistolnya ke arah Molly. Dengan mudah Sam menghempaskan pistol tersebut. Berupaya melawan sosok yang kasat mata, akhirnya membuat Carl harus terbunuh setelah pecahan kaca besar akibat ulahnya sendiri mendarat di tubuhnya. Seperti yang dialami Willy Lopez, bayangan-bayangan hitam langsung menarik roh Carl pergi ke dunia yang penuh kegelapan. Dan pada akhirnya, sebelum cahaya kemilau menjemput Sam, Molly mendapat anugerah untuk dapat mendengar dan melihat pacarnya itu untuk terakhir kalinya. Sebelum pergi, Sam menyatakan rasa cintanya yang begitu besar untuk Molly dan tentu saja berterima kasih kepada Odemei yang sudah rela untuk membantunya. Mereka pun kini harus benar-benar berpisah untuk selamanya.
Terima kasih buat kalian yang baik yang mau menyimak alur ceritanya hingga selesai. Terima kasih juga buat dukungannya dengan mensubscribe channel saya ini. Sampai jumpa lagi pada alur cerita yang lain.